Bismillah. Marhaba Ustaz. Syukran, syukran Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. دائم الإفضال عظيم النوال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan alhamdulillah akhirnya kita bisa kembali lagi ikhwani berjumpa dalam kajian bulanan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang sempat kita akhir pertemuan lalu di bulan Sya'ban awal-awal bulan Sya'ban kita lalui bulan Sya'ban kemudian Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah Masya Allah dan sekarang kita berada di pertengahan bulan Muharram ya, hampir berapa itu 5 bulan lebih hampir setengah tahun kita cuti jadi insya Allah semoga insya Allah nambah kangen ya nambah kangen sama Rasulullah SAW amin semoga insya Allah kita lebih semangat ikhwan dalam menimba ilmu mendengarkan ilmu nah karena dikatakan dulu man lam yu'attil waqt at-ta'til lam yuhassil waqt at-tahsil barang siapa yang tidak menggunakannya barang siapa yang tidak menggunakan waktu libur untuk libur maka dia tidak akan bisa belajar waktu belajar waktu libur diliburin jalan-jalan deh jalan-jalan camping zero setiap orang masing-masing melampiaskan waktu liburnya waktu libur buat libur kalau orang kelewatan semangatnya waktu libur dibuat belajar akhirnya waktu belajar dia KO ya kan man lam ya'til waktu ta'til lam yahassil waktu tahsil hakada na'am dan memang perihal nasyat itu sangat ditekankan ikhwan dalam beberapa riwayat dari Sayyidina Ali juga dari beberapa sahabat mereka kadang-kadang memang menyemangatkan diri mereka untuk ibadah dengan perihal yang bisa dikatakan itu rekreasi. Tapi rekreasinya mereka luar biasa, rekreasinya mereka pun ibadah, gitu. Jadi tidak harus libur dengan main, enggak. Libur tuh mainnya pun kita bisa jadikan ibadah. Rekreasi kita niatkan niat-niat yang baik di situ. Paling tidak kalau bingung mau niatin apaan, paling tidak kita niatin semoga dengan istirahat itu atau rekreasi itu lebih semangat nanti pas ngajinya itu sudah niat yang baik itu suatu ibadah sudah akhirnya tafakkur fi makhluqatillah gitu al-i'tibar wah banyaklah ikhwan ala kulli hal sekarang alhamdulillah kita bisa kembali dalam kajian kitab Wasailul Wusul. Nah di sini ikhwani setelah musannif rahimahullah taala menyebutkan referensi kitab ini beliau ambil dari mana kan beliau sebutkan 13 ya ada 13 kitab sebagai rujukan utama. Nah kemudian beliau sebutkan juga sekelumit daripada managib
ya, mereka yang mengarang kitab-kitab itu yang dinobatkan sebagai referensi, yang dimulai dari Syama'il Muhammadiyah al-Imam Abi Isa at-Tirmidzi dan berakhir ke Hasyiat Asy-Syama'il li al-Imam Ibrahim al-Bajuri. Nah, sekarang beliau sebenarnya sih masih muqaddimah. Nah, beliau akan bahas sekarang, kalau bahasa kita, daftar isi. Jadi perihal daftar isi itu bukan idenya orang-orang yang baru, bukan dari barat, enggak, justru dari ulama-ulama Islam di masa-masa lalu, di abad ketiga, di abad kedua, ketika mereka menulis kitab itu sudah mereka sebutkan daftar isi, ikhwan. Jadi memang bagus ketika kita begini, jangan jauh-jauh. Kalau kita lihat ada buku di perpustakaan ya, kita pengen tahu sekilas tentang buku itu, kita lihat apa biasanya? Daftar isi biasanya kan. Lihat daftar isinya apa aja sih, paling tidak judul-judulnya apa aja. Itu memberikan gambaran global atas kitab itu. Nah, makanya penting untuk perihal kita mengetahui daftar isi, dan ini akan menjawab pertanyaan kita. Emang ilmu syama'il itu apa sih? Ilmu syama'il itu sama nggak dengan ilmu sirah? Kalau sama ya sama, kalau beda ya apa bedanya? Nah, di sini dengan daftar isi ini kita bisa menggambarkan apa itu ilmu syama'il dan apa bedanya. Itu akan terjawab dengan sendirinya pertanyaan itu, ikhwan. Mari kita baca di sini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bikum radhiyallahu ankum. Qala wa qad rattabtuhu ala muqaddimatin wa thamaniyati abwabin. Ya, perihal tentang daftar isi. Wa khatimatin. Al-muqaddimatu tashtamilu ala tanbihain. At-tanbih al-awwal fi ma'na lafdh asy-syama'il. والتنبيه الثاني في الفوائد المقصودة من جمع شمائله صلى الله عليه وسلم. Kemudian baru al-babul awwal fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asma'ihi syarifah wa fihi faslan. Al-fasl al-awwal fi nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Al-fasl ats-tsani fi asma'ihi syarifah sallallahu alaihi wasallam. Al-bab ats-tsani fi sifati khilqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yunasibuha min awsafihi syarifah wa fihi 10 fusul. Oke, di sini langsung Al-Faghir mulai menterjemahkan ya, dan langsung kita baca terjemahnya dari awal. Beliau berkata, sungguh aku telah menyusun kitab ini, ya, mentertibkannya atas susunan yang mulai dari muqaddimah. Jadi ada muqaddimah di sini, kata pengantar. Wa thamaniyati abwab, dan ada 8 bab utama. Kemudian khatimah, ada penutup. Nah, gitu, ada muqaddimah, ada pembukaan, dan juga ada penutup. Di antara dua itu ada 8 bab, ikhwan. Nah, jadi kitab setebal itu cuma 8 bab tuh. Nah, beliau rincikan satu persatu. Muqaddimah, kata pengantar, emang yang dibahas dalam muqaddimah itu apa? Beliau jelaskan, al-muqaddimah itu tashtamilu ala tanbihain. Muqaddimah itu mencakup isinya atas 2 tanbih, 2 judul. Dan kalimat tanbih itu dalam istilah pengarangan kitab sesuatu yang di bawah fasl ya. Jadi pertama itu al-kitab, kemudian al-bab, kemudian fasl, kemudian setelah fasl baru tanbih gitu. Biasanya setelah tanbih kalau ada tatimah biasanya gitu ya. Itu dijelaskan dalam di antara yang menjelaskan ini Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri ya. Susunan-susunan karangan kitab menurut pola orang Arab kalau mengarang kitab begitu. Ada yang bab, ada pasal. Oke, kalau pasal bercabang apa namanya kalau bahasa kita apa? Kalau kitab Indonesia, aneh nggak tahu kalau kitabnya apa? Subjudul. Nah, subjudul itu apa namanya? Judul utama. Subjudul 1, subjudul 2, subjudul 3 gitu kan ya kalau gitu. Kalau mereka di sana ada nama-namanya tuh. Yang pertama judul besar namanya Al-Kitab, Kitabut Thaharah. Subjudul 1 namanya babul wudu. Nah, subjudul 2 namanya fasl, faslun fi furudil wudu, faslun fi syurutul wudu. Subjudul yang setelahnya namanya baru ntar nih tanbih. Subjudul yang setelahnya baru namanya tatimah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada penamaan atas subjudul itu, ikhwan. Bukan cuma dengan angka ya. Tapi ala kulli hal. Tanbih yang pertama beliau akan jelaskan fi ma'na lafdz syama'il. Makna lafaz syama'il itu apa? Kalimat syama'il diambil dari mana? Syama'il ini jamak, mufradnya apa? Akan dibahas nanti. Tanbih tsani fil fawaid al-maqsuda min jam'i syama'ilihi. Tujuan dalam mengumpulkan atau menghimpun syama'il Nabi ini. Untuk apa kita menceritakan? Apakah hanya sekedar cerita saja atau emang ada maksud dan tujuannya? Targetnya apa ketika kita
mengumpulkan syama'ilnya Rasulullah atau membaca syama'il atau mengkaji syama'ilnya Rasulullah, itu dua perihal itu beliau akan sebutkan di muqaddimah. Pertama, penjelasan tentang nama syama'il itu apa, kemudian yang kedua, tujuan dan target ketika seseorang mengumpulkan atau menghimpun atau membaca atau mengkaji kitab syama'il. Itu muqaddimah. Bab pertama, beliau akan bahas apa di sini, ikhwan? Sebelum kita baca, kita dengerin azan dulu ya, sambil kita jawab. Tafadhol, siapa yang azan? Naam. Tafadhol. اللهم صل على النبي صلى عليه وسلم وتسليما. اللهم صل وسلم وبعث مقام وبخير لكم. الصلاة والعافية والعافية في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk bab pertama, beliau akan sebutkan masalah nasabnya Rasulullah dan juga nama-namanya Rasulullah. Ya, ada dua fasal berarti. Fasal pertama bahas masalah nasabnya Rasulullah. Nah, untuk masalah nasabnya Rasulullah ini, ikhwan, akan dijelaskan ya. Dan semua mengetahui kan, Rasulullah SAW dari segi nasabnya merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari putranya Ismail. Nah, sampai antara Rasulullah sampai Nabi Ismail itu ada beberapa nama. Oke, akan dijelaskan di sini nama-nama datuknya Rasulullah sampai ke Adnan. Tambah satu lagi, Udad. Gitu. Dan memang ketika Nabi SAW ditanya tentang nasabnya, maka baginda menjawab nasabnya sampai ke Adnan. Kemudian baginda menyatakan, wa ilahuna kadzaban nasabun. Sampai sini banyak perbedaan antara orang-orang nasab yang tidak bisa dipegang kepercayaannya. Soalnya ada yang menghitung antara Adnan sampai Nabi Ismail itu 13 nama. Tapi juga ada pakar sejarawan yang menghitung 30 nama. Jauh banget bedanya. Tapi semua sepakat bahwasanya Adnan ini adalah cucu atau daripada keturunannya Nabi Ismail. Itu semua sepakat, tapi tinggal nama-namanya aja apa. Nah, nanti di masalah nasabnya Rasulullah akan dibahas satu persatu biografi daripada nenek moyang Rasulullah. Dari abahnya Abdullah, siapa itu Abdullah, lahir di mana, sifatnya apa ceritanya. Kemudian juga Abdul Muttalib, itu siapa, apa ceritanya. Bin Hashim, siapa itu Hashim. Abdi Manaf, itu bagaimana ceritanya. Terus Qusay, terus Hakim ataupun Kilab, Murrah, Ka'ab bin Lu'ay, Ghalib bin Fihr, satu-satu akan diceritain satu-satu tuh ceritanya gimana. Seru emang. Dan mungkin kadang-kadang beberapa nama itu kita baru dengar ceritanya. Memang perihal yang jarang dibahas tentang nenek moyang dari Muhammad SAW. Padahal itu banyak pelajaran ikhwan yang sangatlah indah. Sampai-sampai Al-Imam Al-Habib Umar bin Ali Al-Kaf menulis kitab khusus masalah itu. As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad fi Abai Muhammad. Lumayan tebal kitabnya. Nah, di sini beliau akan jelaskan di syarahnya, akan dijelaskan satu persatu nama-nama itu dan cerita-ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, fi asma'i syarifah, nama-namanya Rasulullah SAW. Untuk nama-namanya Rasulullah, Rasulullah banyak punya nama, ikhwani, jelas itu. Bahkan kata Ibn al-Arabi, dibilang Nabi SAW mempunyai 1000 nama. Yang Suyuti juga bilang kayak gitu. Nah, beliau akan jelaskan sebagian nama-nama sahaja. Mungkin kalau teman-teman yang sering baca Dalailul Khairat ya, itu ada tuh nama-namanya Rasulullah SAW. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Muntaqa, Mukhtar, banyak. Ahyad. Nah, juga masuk dari nama juga seperti juluk kunyah dan laqab Abil Qasim. Juga lagab-lagabnya ntar kita bahas nanti satu persatu dan keutamaan nama-nama itu apa. Itu bab yang pertama. Al-bab tsani, bab yang kedua baru membahas fi sifati khilqati Rasulullah. Membahas bagaimana khilqah. Khilqah ini artinya bentuk, ikhwan. Itu dalam ilmu sharaf ya. Ada ilmu sharaf. Masdar itu ada masdar fa'lah. Namanya masdar marrah itu. Ada masdar fi'lah, namanya masdar hay'ah. Ada di alfiyah nih, Ustaz. Masih ingat enggak? Ada baiknya di alfiyah ini. Ya, fa'lah sama fi'lah bedanya apa? Kalau fa'lah untuk masdar marrah, kalau fi'lah untuk masdar hay'ah. Dan kalau jalsah itu duduk. Jalsah 1, jalsatain 2 kali, jalsah kedua, jalsah ketiga.
angka itu. Duduk kalau bahasa kita pertemuan yang ke itu. Kalau pakai masdar fa'alah itu. Kalau pakai fi'lah cuma diganti fathah jadi kasrah, itu bukan yang ke, enggak ada itu nggak menjadi bentuk. Duduk itu bagaimana bentuknya? Silakah, lonjorkah, pakai kursikah? Jilsah. Kalau jalsah itu pertemuan atau duduk yang ke sekian. Kalau jilsah bentuk dan posisi duduknya bagaimana. Tamam. Nah juga sama, kalau khilqah berarti membahas tentang hay'ah. Bagaimana bentuknya ciptaan Nabi Muhammad SAW. Nah, bakal dibahas gimana matanya, gimana hidungnya, gimana rambutnya. Ini yang nomor 2. Khilqah. Wah, kata ikhwan. Beliau umayyan sebenarnya min awsafi syab, juga sifat-sifat yang mulia. Wa fihi 'asharatu fusul, ada 10 fasal di sini. Yang pertama, fi jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam wa ma syakalaha. Indahnya rupanya Nabi, indah rupanya Nabi Muhammad SAW, dan apa yang mempunyai munasabah syakalaha yunasib ini, yang berkaitan dengan pembahasan itu akan dibahas nanti. Semua orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pasti mereka akan berkata, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mislahu, tidaklah pernah aku lihat seorang yang sepertinya sebelum atau setelah. Semua sahabat kalau ketemu Rasulullah, dan siapapun, bukan cuma sahabat saja, musuhnya pun berkata seperti itu. Dalam masalah penampakan Nabi SAW sangatlah indah. Ya. Kita akan jelaskan ya, ada beberapa riwayat masalah itu, bagaimana keindahannya Rasulullah dengan keindahannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak seberapa Nabi Yusuf, nah, cuma 0,3%. Kalau Rasulullah 99% dari keindahan. Ini fasal pertama. Al-faslu tsani fi sifati basarihi wa iktihalihi. Sifat basar, bagaimana matanya Rasulullah, bagaimana penglihatannya Rasulullah. Dan untuk masalah penglihatan atau mata ini akan dibahas iktihal, bagaimana Nabi SAW kalau bercelak. Ya, atau nggak bercelak. Biasanya orang Asyura kemarin itu pada bercelak. Nabi juga bercelak. Kapan? Malam-malam, kalau Rasulullah bercelak mau tidur. Pagi-paginya basuh celaknya. Jadi celak itu bukan hiasan, bukan. Celak itu obat justru. Karena kalau sekarang bercelak kapan? Kalau mau kondangan, kan? Mau kondangan, mau keluar, apalagi perempuan bercelak. Padahal sebenarnya celak itu bukan buat keluar rumah, justru mau tidur bercelak. Nah, akan dijelaskan juga bagaimana caranya Rasulullah bercelak dengan celak apa. Al-faslu tsalits fi sifati sya'rihi, dan juga bahasan ketiga masalah syar, rambutnya Rasulullah. Bagaimana bentuknya, panjangnya bagaimana, apakah benar Nabi SAW rambutnya gondrong sampai pundak, itu akan dibahas itu ya. Juga wasyaibihi, uban, apakah di rambut Rasulullah ada uban. Wa khidabihi, pun rambut yang uban itu apakah di apa namanya kalau bahasa kita di henna apa kalau henna dikasih henna, apa henna, pacar, enggak pacar yang merah-merah itu, bukan semir. Bukan juga pikau. Jadi ada apa namanya itu daun ya, daun henna namanya, daun sidir. Nah, daun sidir itu bisa dipakai untuk mewarnai kulit gitu. Dia tidak termasuk semir karena dia tidak menutupi sama sekali, dia hanya mewarnai. Itu pun warnanya cuma merah atau kuning ya. Kalau tua merah tua gitu. Namanya apa kalau di sini? Pacar ya, pacar. Nah, kayak gini. Ya Allah pakai pacar di mana, di janggutnya kah atau di rambutnya, akan dibahas itu. Dan bagaimana caranya Rasulullah pakai pacar. Makanya kalau yang ubanan jangan dicabut ubannya. Jangan, makruh kan nyabut uban. Nyabut uban makruh ikhwan. Karena uban itu bakal menjadi cahaya di hari kiamat katanya. Nah, uban jangan dicabut. Wah, kelihatan tua. Ya itu dipakein pacar makanya. Begitu. Jangan disemirin juga warna hitam atau warna hijau. Oh jangan. Ngerinya ntar menghalangi air, ngerinya gitu kan, urut ntar kalau gitu. Kalau dipacarin, oke, masih masalah. Itu ntar akan kita bahas. Sama ta'ala bidari. Al-faslu rabi' fi sifati araqihi, wa raihatihi at-tabi'iyyah. Nah, fasal yang keempat membahas masalah araq, keringat. Bagaimana keringatnya Rasulullah, dan wa raihatihi, dan aromanya Rasulullah yang sangatlah harum. Ini aroma tabiat, bukan parfum, bukan. Jadi memang keringatnya Rasulullah itu wangi ya. Akan dibahas juga banyak cerita-cerita di sini kan. Ada beberapa sahabat itu
Fima rawahu Abu Ya'la di Musnad, apa namanya, ada kelompok rumah yang dinamakan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang yang wangi, karena mereka dalam cerita itu mereka minta minyak wangi dari Rasulullah, kan sama Rasulullah dikasih keringatnya, jadi wangi serumah itu. Dan terus kalau mereka pakai minyak wangi itu semadinah mencium wanginya. Keringatnya Rasulullah itu wangi. Tapi di saat yang sama tetap juga Nabi SAW pakai wangi-wangian. Nah itu antar fasal yang kelima, fi sifati tibihi wa tatayyubihi. Bagaimana sifat apa namanya wangi-wangiannya Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah pakai wangi-wangian, segala perihal yang bentuk wangi, minyak wangi contohnya, ataupun apa namanya ini dupa, bukhur, segala yang berbentuk wangi-wangian dengan cara yang benar, dengan cara yang suci ya. Akan dibahas juga bagaimana cara Nabi SAW pakai wangi-wangian. Pun minyak rambut Nabi pakai minyak rambut yang wangi itu. Nah, Masya Allah, Nabi SAW banyak menghabiskan hartanya untuk wangi-wangian. Nah, makanya kalau kita lihat di ilmu fikih, tidak dianggap boros kalau seorang itu menghabisi hartanya untuk wangi-wangian, ya kawan. Nggak ada batasnya. Kalau ente habis beli voucher game, baru boros itu. Beli voucher ini voucher itu baru boros, mubazir. Ada safi, ada mahjur alaih. Jadi kalau seandainya beli wangi-wangian, ya terus ngebakar. Walaupun hartamu habis untuk itu. Nah, al-faslu sadis, fasl yang keenam, fi sifati sautihi, bagaimana suaranya Rasulullah SAW. Suaranya Nabi gimana? Merdunya gimana? Nabi SAW enggak teriak, tapi kalau bahasa mereka tuh jahwariyus saut. Suaranya emang keras, kencang. Walaupun Nabi enggak teriak, tapi seakan-akan teriak, terdengar dari ujung sana omongannya, dan enggak perlu speaker Nabi SAW. Sebagai mukjizat juga, dan emang tabiat suaranya seperti itu, halus tapi kencang. Faslu sabi' fi sifati ghadabihi wa sururihi. Nah, fasal yang ketujuh akan membahas masalah sifat bagaimana Nabi keadaannya ketika marah atau surur, atau ketika gembira. Nah, jadi keadaan baginda ketika dalam keadaan amarah atau gembira itu bagaimana? Pernah nggak Nabi marah-marah sampai teriak-teriak atau banting piring, maki-maki orang? Nah, itu bakal kita bahas. Makanya kalau mau marahlah dengan cara Rasulullah. Itu keren jadinya. Sama juga wasrur, kalau girang, Nabi girang gimana? Nah, kalau ketawa gimana? Itu hal yang setelahnya itu faslu tsamin fi sifati dhahikihi wa bukaihi wa mutasihi. Gimana sifat ketawanya Rasulullah? Rasulullah ngakak, pernah nggak Rasulullah ngakak? Kita bakal dibahas. Puncaknya Rasulullah kalau ketawa itu bagaimana? Apa yang terlihat daripada giginya? Bersuara apa yang enggak? Gitu. Wa bukaihi, kalau Rasulullah nangis itu gimana? Keluar suara apa enggak? Wa mutasihi, dan juga bersihnya Rasulullah itu bagaimana? Itu akan dibahas semua ikhwan di fasal yang ke-8. Al-faslu tas' fi sifati kalamihi wa sukutihi. Nah, yang ke-9 sifat kalam, bagaimana sifatnya Rasulullah ketika berbicara. Cara berbicaranya bagaimana? Wa sukutihi, dan juga sukut ketika baginda diam. Kalau diamnya gimana? Kapan Nabi ngomong, kapan Nabi diam? Dan kalau ngomong itu sangat pelan-pelan gitu. Satu persatu, sehingga mudah dihafalin, kata sahabat. Mudah untuk ngapalin perkataan Nabi SAW. Dan kadang-kadang perkataannya itu sering diulang 3 kali. Begitu Nabi SAW. Al-fasl al-ashir fi sifati quwwatihi SAW. Fasal yang ke-10, sifat kekuatannya Rasulullah SAW. Nabi SAW orangnya lembut, tapi sangatlah kuat. Akan dibahas juga nanti bagaimana sifat kuatnya Rasulullah SAW itu. Ya, Nabi SAW perutnya itu perut kayak orang, kalau bahasa kita, binaragawan. Ya, six pack gitu. Ada khilaf itu, ada berapa tumpukan. Kalau Nabi SAW pakai sarung, kadang-kadang yang nampak 2, kadangnya nampak 3. Jadi keker Nabi SAW, ini luar biasa. Jadi Nabi SAW walaupun nggak olahraga tapi keker badannya. Kalau orang dulu kan hatta nggak olahraga sudah olahraga. Nah begitu. Jadi Masya Allah. Jadi kalau kita olahraga nih, yang pada masuk gym pada niatin untuk ngikutin Nabi SAW. Nah, gitu. Jadi sehat ikhwan. Penting kesehatan. Di akhir zaman ini penting seorang mukmin menjadi orang mukmin yang kuat, yang sehat. Nah, oke, begitulah. Bab tsalits, bab ketiga. Fi sifati libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa firashihi wa silahi. Wa fihi sitta fusul. Pembahasan masalah baju dan firash, kasur, dan juga silah, senjata. Ada 6 fasal di sini. Fasal yang pertama fi sifati libasihi, bagaimana
pakaiannya Nabi SAW. Min gamis, ada komis. Kalau Nabi pakai gamis itu gimana? Wa izar, Nabi SAW pakai sarung nggak? Ada. Sarungnya gimana? Wa rida, nah, rida itu syal atau selendang ini. Gitu juga. Wa qalan suah, apa qalan suah? Peci. Wa imamah dan imamah. Bagaimana bentuk-bentuk apa namanya pakaian Nabi SAW? Imamahnya berapa panjang? Gitu akan dibahas dan bagaimana cara makainya. Ridanya juga berapa panjang dan bagaimana cara makainya. Semua perihal yang berkaitan dengan pakaian Nabi SAW akan dibahas di situ. Nah, yang fasal yang kedua, al-faslu tsani fi sifati firashihi wa ma yunasibu. Bagaimana sifat apa namanya itu kasurnya Rasulullah. Mereknya apa itu? Kasur spring bed atau empuknya gimana? Aduh, kasurnya Rasulullah itu mereka bilang min leaf. Apa kalau bahasa kita leaf ini? Itunya korma, dedaunan korma itu apa? Pelepah korma digabungin gitu, serat-seratnya gitu, digabungin jadi kasur, jadi bantal kayak gitu tuh. Jadi membekas kalau Nabi SAW tidur tuh membekas ikhwan, nyiplak gitu. Itu masalah firash akan dibahas juga. Fi sifati khatamihi, juga dibahas tentang khatam, cincinnya Rasulullah. Dibahas nanti cincin makainya di mana, kanan kah atau kiri kah, dan juga pakai batunya apa? Pakai akik kah? Ada yang teman jual-jual cincin di sini. Nah itu biasanya ada tuh cincinnya Rasulullah. Ada banyak kok sanadnya. Kayak cincin akik, akiknya akik apa ya? Akik Sudani, akik Habasyah, akik Habasyi. Itu apa itu akik Habasyi? Artinya apa? Akan dibahas semua itu, ikhwan. Nah, caranya makai di mana, di kanan kah atau di kiri kah? Dan juga sama juga perihal masalah apa cincin ini sama untuk apa khatam, stempel yang ada Muhammad Rasulullah itu. Gimana riwayatnya, benar atau tidak, dan bolehkah kalau kita pakai cincin mirip-mirip kayak gitu? Itu ada pembahasan panjang antara ulama, ikhwan. Imam Suyuti ada pembahasan panjang masalah itu. Nah, pakai cincin sunnah, ikhwan. Memang Nabi SAW biasanya pakai cincin di kelingking kanan, ya, di kelingking kanan sunnahnya. Ada beberapa riwayat di jari manis sebelah kanan. Ada juga riwayat di sebelah kiri, kelingking kiri. Ada riwayat kayak gitu. Naam. Al-faslu rabi' fi sifatin alihi, sifat sandalnya Rasulullah. Wa khufihi, dan khufnya. Kalau sandal kita tahu. Banyak kan apa kalau terompa apa namanya? Terompanya Nabi bentuknya gimana gitu. Itu benarkah? Itu akan dibahas nanti. Dan juga khuf itu kalau kayak gitu sepatu boot gitu ya. Tapi nggak keras kayak gitu ya. Jadi sepatu itu biasanya sepatu dari kulit. Nah, itu untuk musim dingin ntar kita bawa, aneh ada di rumah khuf itu. Kalau di sini jarang sih yang pakai khuf, buat apaan ya? Kalau di sana penting musim dingin yang benar-benar menggigit itu pakai khuf gitu. Kalau nggak bahaya, bisa darah kaki. Jadi tidur pakai khuf, kemana-mana pakai khuf. Udah kayak kaki kita sendiri khuf itu. Nanti bakal dibahas khufnya Nabi gimana. Sifat al-fasl khamis fi sifati silahi, senjatanya Rasulullah, pedangnya, tombaknya, itu ma'ruf tuh, ada kan di beberapa museum ya, pedangnya Rasulullah gimana. Dan setiap pedang tuh ada nama-namanya, ya ikhwan. Al-ajib. Al-fasl salis kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam an yusammiya silahahu wa dawabahu mata'ahu. Yang keenam ini fasl keenam dibahas, tadi kayak pedangnya kan ada nama-namanya. Memang di antara akhlaknya Rasulullah SAW itu senantiasa baginda memberi nama, bukan cuma pedang aja. Pedangnya, perihal senjata ada nama semua, pedang, tombak, baju perang itu ada nama semua. Wadawab, bahkan hewan-hewan kendaraannya Rasulullah juga dikasih nama. Juga wamata, dan apa namanya aksesoris rumah, asas juga dikasih nama. Ini yang punya motor, yang punya mobil kasih nama, sunnahnya gitu ya. Namanya apa aja, gitu. Bukan nama merek, bukan. Kasih nama khusus, terserah mau namain apa aja. Sunnahnya begitu ya, kawan. Sunnahnya gitu. Al-bab ar-rabi' fi sifati akli Rasulullah. Sifat makannya Rasulullah. Entar bakal ada nih pembahasan. Gimana wa syurbihi, minumnya, wa naumihi, dan tidurnya. Ada 6 fasal di sini. Al-fasl al-awwal fi sifati 'aishihi wa khubzihi. Nah, yang fasal pertama sifat 'aish dan khubuz. Khubuz artinya roti. Nah, ini banyak
orang-orang yang salah pemahaman masalah Aish ini. Hatta beberapa pensyarah mereka mensyarahkan Aish itu artinya kehidupan. Bukan. Aish itu adalah bentuk roti tertentu. Di Arab sana emang ada nama roti namanya Aish. Bukan artinya masdar daripada Asya ya'ishu, bukan. Aish itu adalah salah satu jenis roti di sana. Dan itu biasanya makanan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kalau makan roti itu namanya Aish. Gimana rotinya? Dan juga khubzihi, dan juga khubuznya Rasulullah. Bedanya apa antara Aish sama khubuz itu ada kalau di Arab sana ma'ruf, terkenal. Nah. Oke, al-faslu tsani fi sifati aklihi, itu kan makanannya Nabi. Yang kedua, cara makannya. Nah, gimana? 3 jari kah atau 5 jari duduknya bagaimana? Wa idamihi, dan juga idam, lauk pauk ya kalau bahasa kita ya. Lauk pauknya Rasulullah. Rasulullah makan ini, makan khubuz, makan roti. Pernah nggak Rasulullah makan nasi? Dalam hadis tidak ditemukan. Tapi sahabat yang pernah makan nasi katanya. Di zaman Nabi itu belum sampai masalah nasi itu. Masih mereka makan gandum, roti-rotian gitu. Itu makanan utama mereka. Gitu. Makan roti pakai apa ya? Pakai lauk. Nah, lauknya apa? Itu dibahas nanti di pasal yang kedua. Gitu. Pakai lauknya berupa apa namanya? Daging kah, dan cara masaknya gimana? Akan ada. Dan apa lauk favoritnya Rasulullah itu? Maka ada semuanya ya. Naam. Juga kayak apa namanya, buah-buahan. Kalau ada buah-buahan, selain buah-buahan ya, pernah nggak Nabi SAW makan timun? Justru Nabi SAW sangat suka ikhwan makan timun. Nah, kalau Nabi SAW itu biasanya kalau makan korma dibarengin sama timun. Nah, pernah nggak antum cobain makan korma sambil makan timun? Dan itu dalam pandangan medis itu bagus ikhwan, karena timun itu dingin dan korma itu panas. Nah, jadi kalau kita selidiki, kalau kita bikin penelitian terhadap lauknya Rasulullah SAW, itu pasti satu lauk itu harus ada yang panas dan yang dingin. Jadi nggak ada cerita panas semua atau dingin semua. Wah, hal ajib. Nah, al-fasl tsalits fi makan yaqulu Rasulullah qabla ta'am wa ba'dahu. Kalau Nabi SAW makan doanya apa? Tadi bahas itu doanya sebelum dan doa setelah. Al-faslur rabi' fi sifati fakihati. Kalau makan buah, Nabi makan buahnya apa? Pernah nggak Nabi makan jeruk? Pernah. Apa namanya? Melon juga ada pernah. Badhinjan. Itu gimana antar? Itu antara bakal ada semua cerita tentang buah-buah yang pernah dimakan Nabi. Bukan cuma itu, dan cara makannya pun ada. Anggur, gimana cara Nabi makan anggur? Nah, faslul khamis fi sifati syarabihi wa gadahihi. Nah, fasal yang kelima, masalah minuman. Bagaimana Nabi SAW cara Nabi meminum, berapa tegukan, dan apa yang diminum Nabi SAW. Gadah itu wadah, wadah khusus untuk minum, agak gedean. Itu biasanya dari tanah liat di sana biasanya. Kalau kayak kita kendi ya, tapi bukan kendi yang gede, enggak, kendi yang khusus buat minum aja itu, kayak cangkir tapi agak gedean gitu. Itu gadah namanya. Al-faslus sadis fi sifati naumihi, masalah tidur. Bagaimana sifat tidurnya Nabi SAW, bagaimana posisi baginda ketika tidur, ke sebelah kanan, ini tangannya di mana, kena pipi, jadi apa, telapak tangan kanan di arah pipi kanan. Nah, kalau apa namanya, kalau kiri lurus begitu ya kan. Jadi bukan begini, bukan, ya begini, satu, yang kiri di sini lurus. Nah, karena jelasin itu sifat tidurnya Nabi SAW. Juga al-babul khamis fi sifati khuluqi Rasulullah SAW. Nah, ini yang luar biasa, bab kelima. Itu tadi kan kebanyakan perihal fisik ikhwan, dan sifat-sifat yang berkaitan dengan makan ataupun cara. Nah, akan agar ada dibahas bab kelima nanti sifat akhlaknya Rasulullah. Yang ini yang poin utamanya di sini. Bagaimana akhlak Nabi sama keluarganya, sama apa namanya, sahabatnya. Masalah satu persatu akan dibahas, masalah amanahnya Rasulullah, masalah apa namanya, sifat malunya Rasulullah, sifat kalau bercandanya Rasulullah gimana, tawaduknya Rasulullah bagaimana, itu akan dibahas khusus. Ada bab-babnya, bab kelima itu. Ini cukup kami sampai sini Ustaz ya. Kita baca lagi ntar daftar isinya. Bab kelima, soalnya agak panjang nih. Keenam dan terus. Sampai selesai daripada muqaddimahnya, kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Jadi pertemuan hari ini kita hanya sedikit mengambil gambaran akan apa yang akan dibahas, terhadap apa yang akan dibahas di kemudian hari daripada syama'il. Ini sedikit lah, ada gambaran tentang syama'il itu. Jadi syama'il itu bukan cerita peristiwa ya, bukan. Kalau masalah peristiwa itu di sirah,
cerita-cerita di tahun sekian ada kejadian itu. Ini nggak bahas masalah kejadian. Di sini justru membahas masalah sifatnya Rasulullah sendiri itu bagaimana. Gitu ikhwan. Tapi juga banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Wallahu a'lam bishawab. Ya khair. Terima kasih banyak ikhwan. Nah, jazakumullah khair dan semoga Allah taala berkahi umur kita ya, panjangin umur kita ya, berkahi rezeki kita ya, zahir wa batin, isma ma'nawi. Dan semoga Allah taala lebih dekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita mendengar cerita-cerita Rasulullah, mendengar syama'il Nabi. Semoga bisa lebih cinta, lebih kenal, lebih dekat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqaha lil khair wa anhum alaih. Waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.